seperti apa sih? Apa ya? Pertama kali saya lihat waktu masih di Mabes Polri. Kalau kita punya makanan kita bagi-bagi. Ini kalau kita dikirimin makanan dari luar, yang nggak dikirimin kan ada macam-macam ya, ada keluarganya nggak di sana, gitu. Pasti bagi-bagi. Istilahnya gini, kalau ada makanan taruh di atas meja, yang ditaruh di atas meja itu milik semua, gitu aja. Jadi nggak boleh ada yang protes, kenapa makanan gue diambil? Pokoknya kalau kamu taruh atas meja itu berarti buat semua. Gitu. Rokok segala macam gitu ya? Iya itu sudah makanya. Timbul jenuh pasti ya. Kadang-kadang gitu ya datang perasaan seperti itu, kangen gue sama keluarga, kangen gue juga sama pacar mungkin, kangen gue juga sama kehidupan bebas pastinya ya. Ada nggak aktivitas yang memang sengaja dilakukan Ariel untuk bisa memukul feeling itu, perasaan? Itu musuh utamanya jenuh itu memang musuh utama, karena kita 24 jam terus sama orang yang sama gitu kan. Apalagi kalau masih di baris krim, hubungannya kecil sekali ya sama beberapa orang. Jadi lebih cenderung jenuhnya cepat. Cuman kadang-kadang diskusi yang bikin diskusi itu bikin membunuh waktu, atau terus juga kegiatan keagamaan juga sangat membunuh waktu. Lalu apa lagi ya? Ya paling kita main catur lah atau apa. Itu kalau diskusi, tapi diskusinya apa? Waktu Ariel sering nyambung gitu ya? Diskusi sering gabung macam-macam ya, mungkin pasti diskusi hukum ya pasti kan. Apalagi waktu masih di baris krim kan banyak orang-orang yang istilahnya punya bekal ilmu yang banyak. Jadi menceritakan tentang apalagi di sana juga waktu itu ada hakim juga di sana. Jadi banyaklah kita diskusi masalah hukum. Oh, sempat diskusi bareng teman-teman di Mabes Polri ya? Hakimnya kalau nggak salah yang tertangkap itu ya, yang pernah. Oke ya. Kemudian Ariel, yang ingin kita tanyakan juga, adakah aktivitas yang berkembang sampai sekarang ini yang jadi semakin Ariel tekuni berbekal hal itu, misalnya semenjak mulai sering diskusi, mungkin jadi sering diskusi juga sekarang, atau ketika Ariel menginisiasi untuk bermain musik, terus sekarang masih tetap dilakukan gitu? Karena jadi nyandu justru kayak tergantung gitu. Kalau gue tanpa itu kayaknya gue jadi makin boring nih. Enggak, apa ya? Itu kayak ada masanya gitu. Kadang-kadang kita kan cari sendiri bagaimana kita bertahan hidup di sana ya. Kita akan dalam seminggu ini kita fokusin semua baca buku aja gitu. Seminggu kemudian kita bosan, kita rubah lagi biar juga nggak bosan. Kita sering main catur. Sering seminggu kemudian kita lebih seringin keagamaan. Itu kita atur sendiri aja. Jadi pinter-pinternya kita buat ininya ngaturin aja. Ariel, ini ada gosip di jalanan. Ariel mah hidup udah enak, mewah gitu ya. Masuk penjara, nangis tuh dia di penjara. Apa benar tuh? Itulah banyak. Ya itu penyakit manusia ya. Maksudnya penyakit manusia. Banyak orang yang nggak tahu tapi seakan-akan tahu gitu. Kalau saya bisa bilang banyak orang yang nggak tahu saya. Banyak orang nggak tahu saya. Masa kecil saya banyak orang nggak tahu. Masa kecil saya main di Paret. Saya di Aceh. Saya main lari-larian, saya main sepeda sama anak-anak sekitar. Saya mau numpang nonton video nggak boleh. Jangan dipikir saya tiba-tiba bak dengan kemewahan yang ada di TV itu. Itu kan semuanya ini. Jadi saya pernah di sana. Saya pernah di situasi dimanapun segi ekonomi saya itu. Cerita dong dikit soal itu. Segi ekonomi sulitnya hidup ada zaman dulu itu. Iya, saya dulu kan tinggal di Langsa ya, waktu masih kecil. Memori saya pertama kali kebuka di sana. Kita istilahnya bukan kekurangan, tapi ya seadanya gitu. Cukup lah gitu ya, cukup buat ini dan tidak bermewah-mewahan. Jadi nggak seperti yang dibayangkan. Saya pacaran SMP, SMA juga nggak pakai mobil gitu. Masih pakai angkot. Ariel berapa lama ngalamin hidup, bisa dikatakan hidup apa adanya itu? Sebenarnya sampai sekarang juga apa adanya sih. Gue nggak maksain kalau misalnya punya ini ya punya. Tapi apa sih yang saya punya sebenarnya? Itu salah satu poin ya, ketika bisa dikatakan bahwa Ariel bisa bertahan di sini, hidup dengan normal, dengan tetap bisa berkarya karena
Itu kan cuman orang, makanya gue bilang orang tuh banyak yang nggak tahu tapi sok tahu. Maksudnya itulah sih, tapi sifat orang sih begitu kebanyakan ya. Saya nggak pernah nangis selama masalah ini masuk ke, misalnya nggak masuk penjara atau gimana gitu, nggak pernah. Kita istilahnya ya mentalnya kan diuji di sana, harus bertahan di segala medan. Saya nggak lahir tiba-tiba menjadi orang yang serba berkecukupan kok. Dari yang kekurangan itu biasanya malah lahir orang-orang yang berusaha. Iya. Oke, Ariel. Kemudian aktivitas tadi, sampai pada kata aktivitas apa yang dipertahankan sampai sekarang ya tentunya ya. Apakah polanya ataukah ada aktivitas baru nih yang lagi ada suka nih minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini? Bisa cerita nggak? Kabarnya kan juga setiap Sabtu jalan. Ya, jadi selalu ada aja sih sebenarnya, selalu ada aja cara untuk bertahan itu. Kalau dari waktu di Matas kan saya coba bikin kaligrafi, macam-macam lah. Kaligrafi apa tuh? Kaligrafi apa ya? Ada tulisan Allah. Oh, gitu ya. Gambar, apa lagi? Menulis, baca buku. Kalau di sini karena ini lingkungannya gede ya, ini kita bisa main bola di sini. Kalau di sana nggak bisa. Paling main tenis meja waktu di stream. Baik. Cari aja gitu aja. Ya kita dipaksa untuk kreatif, untuk bertahan biar nggak ini. Itu memang ada sengaja pembinaan dari pihak pengelolanya sendiri supaya mengimprove itu dari kalangan yang ditahan. Enggak sih, tapi kan mereka menyediakan fasilitas. Tergantung kita mau menggunakan apa enggak gitu kan. Fasilitas kayak di Barreskrim kan ada fasilitas yang di meja tenis mejanya. Kalau kita mau pakai, kita mau olahraga. Di sini juga kan ada fasilitas, mau main bola juga boleh, bisa gitu. Atau mau ada pembinaan gitu kan, ada yang belajar jahit kayak, ada perpustakaan, jadi terserah kita aja. Mayoritas aktivitas Ariel hobi misalnya untuk membuang itu apa? Di sini di Kebonwaru. Dilakukan di Kebonwaru. Di Kebonwaru kebanyakan ngegambar aja sih, ngegambar, baca-baca buku, main bola, apa lagi ya? Sekitar itu aja sih paling. Paling sering apa Ariel? Paling sering. Paling sering baca buku. Oh, baca buku ya. Buku-buku model apa sih yang sering Ariel baca? Kebanyakan autobiografi lah, memoir atau biografi tentang orang-orang hebat dan sejarah paling. Sejarah. Ayo, suka nggak banyak yang lesu? Ini kayak atau sampai minum? Ini kayak infotainment nggak boleh ngerokok. Oh, boleh.